Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okviani Ananda Putri, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Padang. Dalam hal ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada tiga gagasan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, Among, dan Pamong. Taman siswa dinyatakan sebagai tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk siswa. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai minat dan bakat. Siswa dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individu. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani. Pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Prinsip Among juga didasarkan atas kemerdekaan, yaitu untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat anak yang terbentuk secara alami. Dalam pendidikan, sistem Among memiliki tiga semboyan utama, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang guru di depan harus mampu memberikan contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikir. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar anak memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahap ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Semboyan yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yaitu bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak, hingga anak diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru dapat berupa semangat untuk memacu anak didik lebih giat lagi karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran positif dari gurunya. Semboyan penutup, yakni Tutwuri Handayani, memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mampu memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Pamong, gagasan Pamong dianalogikan bahwa guru dalam mendidik siswa melakukan tugas mendidik dengan penuh kasih sayang, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Guru diibaratkan sebagai tukang kebun, menanam benih di lahan yang sudah disiapkan. Jika ingin menanam padi, rawatlah dengan cara padi. Hal yang mustahil jika menanam padi yang diinginkan jagung. Begitu juga dengan siswa, jangan harapkan siswa keluar dari kodratnya. Ketika sudah tumbuh, rawatlah mereka dengan kasih sayang. Dalam hal ini, tugas pendidik dalam prinsip Among maupun Pamong lebih untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Alasan kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara akan tercapai merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan masa sekarang, yaitu menginginkan pendidikan yang holistik dan seimbang. Ketika kita seorang pendidik sudah berhasil melakukan pendidikan yang holistik dan seimbang, maka akan mengarah kepada kesempurnaan budi pekerti anak yang membawa anak kepada kebijaksanaan. Demonstrasi ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama berhamba pada anak, yaitu melakukan strategi pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak, melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan anak yang tidak keluar dari jalur konteks pendidikan. Hindari hukuman dan paksaan. Sistem Among melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena dapat mematikan kreativitas dan merusak jiwa merdeka mereka. Keharusan untuk memandang anak sesuai dengan rasa hormat dan berorientasi kepada anak. Arah pendidikan bukan pengetahuan saja, tapi penanaman budi pekerti dan akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila agar mereka siap secara lahir dan batin untuk menghadapi perkembangan zaman.
Hambatan yang saya temui di sini skill dan pengetahuan guru yang masih terbatas. Kemudian kondisi pandemi yang menjadikan terbatasnya ruang gerak untuk berkolaborasi dengan warga sekolah. Solusi yang ditawarkan berkomitmen untuk menjadi penggerak perubahan dalam meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran LKPD melalui Canva for Edu, dan mengoptimalkan penggunaan Google Workspace for Education sebagai sarana belajar. Demikianlah demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.